Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Masih semangat untuk belajar ya anak-anak? Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 4 yaitu keluargaku. Subtema 1, anggota keluargaku pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pada pembelajaran yang ketiga ini antara lain adalah yang pertama, kosakata dan ungkapan perkenalan anggota keluarga. 2. Mengenal bangun datar. 3. Makna simbol sila pertama Pancasila. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah foto keluarga. Dalam foto keluarga ini ada berbagai macam bentuk bangun datar. Kalian perhatikan yang paling atas. Yang paling atas ini dinamakan bangun datar yang berbentuk segitiga. Ciri-ciri segitiga yaitu yang pertama, segitiga itu dibatasi oleh 3 buah sisi atau 3 buah garis. Yang disebut sisi itu ini. Ini sisi, garis. Ketiga sisi bangun datar ini merupakan atau berbentuk garis lurus. Selain memiliki sisi, segitiga juga memiliki 3 sudut. Sudut itu pojokan ini. 1, 2, 3. Begitu juga segitiga memiliki 3 titik sudut. Titik sudut itu pertemuan antara 2 garis. Ini. Ini titiknya. 1, 2, 3. Nah, itulah ciri-ciri segitiga. Kemudian anak-anak perhatikan bingkai fotonya atau figurannya ini. Bingkai foto keluarga Udin ini berbentuk segi 4. Ciri-ciri segi 4 yaitu yang pertama, segi 4 memiliki 4 sisi atau 4 garis lurus yang membatasi bangun segi 4. Kita hitung sisi yang pertama ini 1, sisi yang berada di atas. Kemudian yang kedua samping. Yang ketiga bawah. Yang keempat samping lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian selain itu sama seperti segitiga, segi 4 memiliki sudut sebanyak 4 yaitu 1, 2, 3 di sini yang tertutup. Kemudian 4 sini juga tertutup. Juga memiliki 4 titik sudut yaitu pertemuan antara 2 garis. 1, 2, 3 di sini, 4 di sini. Kemudian yang terakhir adalah yang ini.
Ini adalah bangun datar yang berbentuk lingkaran. Ciri dari lingkaran yaitu mempunyai satu sisi yang berbentuk garis melengkung. Ini satu garis melengkung. Itulah anak-anak beberapa bentuk bangun datar yang kita pelajari hari ini. Ada 3, yang atas tadi adalah segitiga, kemudian bingkai foto ini segi 4, kemudian yang bawah ini berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, sekarang di dalam keluarga ini ada beberapa yang tinggal dalam keluarga ini. Ini keluarga siapa? Nah, ini adalah nama keluarga Udin. Keluarga Udin itu terdiri dari Udin sendiri, kemudian di sini ada ayah, ada kakak Udin, dan juga ada ibu Udin. Lalu siapa nama ayah Udin? Yaitu Rahmat. Kemudian siapa nama kakak Udin? Kakak Udin bernama Mutiara. Kemudian siapa nama ibu Udin? Nama ibu Udin adalah Fatimah. Nah, anak-anak, itulah nama-nama keluarga Udin. Anak-anak juga tentunya bisa membuat karya seperti Udin ini. Lah, anak-anak, dari gambar ini anak-anak menemukan ada kata ayah, ada kakak, ada juga ibu. Siapakah ayah itu? Siapa kakak itu? Dan siapa yang disebut ibu? Coba kalian perhatikan ini. Yang disebut ayah adalah orang tua yang laki-laki. Jadi ayah itu orang tua kita, orang tua anak-anak yang laki-laki. Ayah bisa juga disebut bapak, bisa disebut papa. Nah, itu diantara sebutan untuk ayah. Lalu, ibu adalah orang tua yang perempuan. Jadi yang disebut ibu itu adalah orang tua kita, orang tua anak-anak yang perempuan. Ibu adalah orang yang melahirkan kita. Ibu adalah orang yang melahirkan anak-anak. Sebutan untuk ibu banyak sekali. Ada yang memanggil bunda, ada yang memanggil ibu, ada yang memanggil mama, dan yang lainnya. Kemudian siapa? Adik. Adik adalah saudara yang usianya lebih muda atau saudara yang lahirnya setelah kita. Itu adik. Jadi adik jika dibanding dengan kita, adik itu lebih muda. Kemudian adik lahirnya setelah kita. Lah, di sini ada kakak. Kalau ada adik berarti ada kakak. Kalau adik itu lahirnya setelah kita, lah kalau kakak adalah orang yang atau saudara kita yang usianya lebih tua dari kita dan lahirnya sebelum kita. Itu yang disebut kakak. Nah, anak-anak, itulah kata-kata yang berhubungan dengan anggota keluarga. Kita tadi sudah mengetahui atau memahami ayah, ibu, adik, dan kakak. Sekarang ayo kita berkreasi. Anak-anak tentunya mempunyai foto keluarga. Coba kalian berkreasi membuat bingkai foto seperti yang dibuat Udin tadi.
Perkenalkan nama keluarga anak-anak seperti gambar ini. Tulis keluarga, nama kamu siapa, kemudian tempelkan foto keluarganya, kemudian tulis nama ayahnya di sini siapa, nama ibunya siapa, kemudian nama kakak yang punya kakak, yang tidak berarti tidak usah. Kemudian nama adik, siapa adiknya, kalau tidak punya juga tidak usah. Nah, itu nanti menjadi kreasi anak-anak. Anak-anak bisa membuat kreasi yang lebih bagus lagi selain ini. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Tadi kita sudah belajar tentang bangun datar, yaitu segi 4, segitiga, dan lingkaran. Sekarang ada beberapa gambar. Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini berbentuk bangun datar apa saja. Di sini ada bingkai foto. Bingkai foto adalah bangun datar yang berbentuk segi 4. Kemudian ini ada jam dinding. Jam dinding adalah bangun datar yang berbentuk lingkaran. Kemudian ini ada buku. Buku berbentuk segi 4. Ini tidak bukunya tapi permukaan buku. Kemudian ini ada gambar rautan atau ungkekan. Nah, ini permukaannya berbentuk lingkaran. Kemudian ini penggaris. Ada penggaris yang seperti ini. Namanya atau bentuknya adalah segitiga. Lah, anak-anak, di sekitar kita terdapat berbagai macam benda-benda yang berbentuk bangun datar seperti ini. Seperti segi 4. Itu banyak sekali contohnya. Segi 4. Itu apa? Iya, segi 4 ini contohnya ada kertas, kemudian ada lagi serbet. Nah, lingkaran contohnya selain jam ini ada uang logam, ada lagi apa itu cincin, ada lagi roda. Nah, yang segitiga contohnya ini ada itu kacu leher atau hasduk. Nah, yang dipakai ketika pramuka, yang ditaruh di leher, warnanya merah putih. Ini bentuknya segitiga. Itulah contoh beberapa benda yang berbentuk bangun datar. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan, apakah di rumah kalian ada gambar seperti ini? Atau pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Coba amati bingkai foto tersebut. Apakah bentuknya? Bentuk bingkai foto ini adalah segi 4. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian juga perhatikan. Tadi di bingkai foto ada gambar seperti ini. Kemarin kita sudah belajar tentang gambar ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar burung Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara kita. Di dada burung Garuda ini terdapat simbol sila Pancasila. Sekarang kita akan mempelajari simbol Pancasila, sila yang pertama. Bagaimana kemarin bunyi Pancasila sila yang pertama? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambang simbol sila pertama Pancasila? Yaitu bintang. Anak-anak, bintang ini dijadikan simbol Pancasila
karena mempunyai makna. Kalian coba perhatikan, di sini ada bintang dan perisai. Bintang warnanya kuning, perisainya warnanya hitam. Apa makna dari semua itu? Nah, inilah makna simbol sila pertama Pancasila. Yang pertama, bintang emas. Bintang yang berwarna kuning ini, bintang emas melambangkan sifat Tuhan yang selalu membimbing manusia. Kemudian yang kedua, perisai hitam. Perisai hitam itu yang ini, untuk menempel bintang ini. Perisai hitam melambangkan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Dan Tuhan sudah ada segala sesuatu itu di bumi. Nah, jadi Tuhan itu sudah ada sebelum ada segala sesuatu yang ada di bumi. Dan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada di bumi. Itulah makna simbol sila pertama Pancasila. Anak, kita bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa, karena kita telah dikaruniai berbagai macam hal, atau kita telah dikaruniai bermacam-macam oleh Tuhan. Kita dikaruniai badan dengan sempurna, dikaruniai kesehatan, kemudian di bumi ada berbagai macam benda yang kita butuhkan. Itu semua karena karunia Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur atas karunia tersebut. Lah anak-anak, bersyukur itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Selain bersyukur, contoh perbuatan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah berdoa. Berdoa juga sesuai sila pertama Pancasila. Anak-anak, Udin, ayah, ibu, dan kakak Mutiara selalu berdoa. Keluarga Edo, Siti, Beni, Dayu, dan Lani juga selalu berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Anak, itulah materi pada pembelajaran yang ketiga hari ini. Untuk tugasnya nanti akan dikirim Bu Ani lewat WA. Sekarang mari kita lanjutkan materinya pada pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini, materi pelajarannya diantaranya adalah 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat bernyanyi. 2. Gerakan berjalan 1 arah. Itulah materi pelajaran yang keempat yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang anak-anak coba bacalah dengan nyaring. Ibu Beni pelatih paduan suara. Hari itu Ibu Beni melatih siswa kelas 5. Siswa kelas 5 akan menjadi petugas upacara. Mereka berlatih menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak sebelum berlatih menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Yang pertama adalah tinggi, rendah bunyi atau suara. Itu yang harus kita perhatikan. Suara tinggi akan terdengar melengking atau keras. Sedang suara rendah akan terdengar pelan atau lemah. Hal yang kedua yang akan kita perhatikan saat bernyanyi adalah kata.
atau lirik lagu. Nah, anak-anak ketika bernyanyi kita harus melafalkan atau mengucapkan lirik lagu itu dengan jelas. Itulah dua hal yang harus kita perhatikan saat kita bernyanyi. Lagu yang dinyanyikan bersama-sama untuk latihan tadi, yaitu lagu Garuda Pancasila ciptaan Bapak Soedarnoto. Mari kita baca syairnya terlebih dulu atau liriknya terlebih dulu. Garuda Pancasila ciptaan Soedarnoto. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang bagaimana lagunya? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Nah, itulah lagunya Garuda Pancasila. Anak-anak bisa berlatih sendiri di rumah bersama ayah dan ibu. Sekarang anak-anak perhatikan. Anak-anak ini sedang berolahraga yang dipimpin oleh Pak Guru. Mari kita baca dengan nyaring. Ayah Beni pelatih senam. Sekolah mengundang Ayah Beni. Ayah Beni memimpin senam irama. Semua siswa mengikuti. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak yang sedang berolahraga, yaitu senam irama. Senam irama itu senam yang diiringi dengan musik. Itu senam irama. Kemudian olahraga ini dipimpin oleh ayahnya Beni yang menjadi pelatih senam. Setelah mereka senam, mereka melakukan kegiatan yaitu berjalan lurus. Hal yang harus diperhatikan ketika kita berjalan lurus adalah yang pertama, pada saat berjalan, posisi badan harus tegak. Kemudian pandangan mata ke depan. Ayunkan kaki dan tangan dengan benar. Ketika tangan kanan melangkah ke depan, maka tangan kiri diayun ke belakang. Begitu sebaliknya, ketika kaki kiri melangkah ke depan, tangan kanan diayun ke belakang. Kemudian berjalan lurus dari titik A ke titik B. Nih, titik A ke titik B, berjalannya lurus, atau sebaliknya dari titik B kembali ke titik A. Setelah sampai di titik B, kembali ke titik A. Lakukan dengan percaya diri. Anak, itulah materi pelajaran pada pertemuan atau pembelajaran yang keempat. Pelajaran hari ini Bu Ani akhiri sampai sini. Sebelumnya Bu Ani tetap berpesan,
Anak-anak harus tetap rajin belajar walaupun di rumah. Kemudian untuk mencegah menularnya virus corona, maka anak-anak harus sering-sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian selalu menjaga jarak, selalu memakai masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan atau kumpul-kumpul. Nah, anak-anak, pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Untuk tugasnya nanti dikirim lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.